Perkenalkan, nama saya Nisa Agni Afifah dengan NIM 10220020. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus diagnosa penyakit menggunakan JES, Java Expert System Shell. Ini anggota kelompok 2, ada Hanifah, saya Nisa Agni Afifah, ada Naufal Supratman dan Raffi Amin Siddiq. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini: 1. Unduh dan instalasi tools. 2. Pengenalan lingkungan kerja tools. 3. Deskripsi persoalan kasus. 4. Pendekatan dan solusi kasus. 5. Penerapan kasus menggunakan tools. 1. Unduh dan instalasi tools. Untuk mengunduh tools, kami menggunakan 3 tools, yaitu tools Eclipse standar 432, Java 1.8.03.11, JS 70.7. Dan ini link download dari masing-masing tool telah kami cantumkan juga. Instalasi tools Eclipse standar 432. Untuk melakukan instalasi Eclipse standar 432 sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengekstrak file yang telah diunduh. Jadi kita masuk dulu ke link download tadi, kemudian akan ada file eclipse.zip. Nah, kita unduh file tersebut, kemudian kita ekstrak. Setelah diekstrak, nanti akan ada file eclipse.exe. Nah, kita jalankan file tersebut dan hasilnya seperti ini. Kemudian Java. Untuk mengetahui apakah Java kita sudah terinstall atau belum, kita bisa ketikkan di command prompt, yaitu Java min version. Nah, di sini sudah ada versi Java yang telah saya install, yaitu 1.8.0.221. Jika belum terinstall, maka installlah terlebih dahulu. Kemudian ada JES 70.7. Untuk menginstal JES, perlu menggunakan aplikasi Eclipse yang sebelumnya sudah terinstall. Langkah-langkah menginstal JES. Yang pertama, ekstrak file JES 70.7 yang telah diunduh. Buka folder Eclipse pada folder JES. Di sana terdapat 5 file yang akan digunakan untuk instalasi JES pada Eclipse. Nah, ada file gov.sandia JES debug, gov.sandia JES editor, gov.sandia JES fitur, gov.sandia JES review, gov.sandia JES. Nah, kemudian ekstrak semua file ini. Nah, udah diekstrak ke folder aplikasi Eclipse. Lalu akan muncul file baru berawalan gov.sandia pada folder plugin dan fitur. Nah, ini di fitur cuman ada satu, gov.sandia JES fitur, kemudian di plugin ada JES debug, JES editor, JES review, dan JES aja. Awalannya gov.sandia ya. Next, jalankan aplikasi Eclipse, lalu klik menu Help, kemudian About Eclipse. Lalu akan muncul window baru, klik Installation Detail, dan pilih tab Features. Jika terdapat nama JES, maka kolom fitur name. Jika terdapat nama JES pada kolom fitur name, maka JES telah terinstall. Nih. Jadi nanti jalankan dulu aplikasi Eclipse-nya. Ada menu Help, kemudian pilih About Eclipse. Nah, nanti akan muncul window seperti ini. Nah, klik Installation Details, kemudian pilih tab Features. Nah, jika ada JES, berarti JES kalian sudah terinstall di Eclipse. Next, pengenalan lingkungan kerja tools. Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut dengan kelas. Kelas terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya.
Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut dengan paket atau package. Eclipse Standard 432. Eclipse adalah sebuah IDE, Integrated Development Environment, untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform independen. Eclipse ini dapat digunakan untuk membuat beberapa macam perangkat lunak, contohnya aplikasi web, aplikasi Java, dan aplikasi C. Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untuk menggantikan perangkat lunak IBM Visual Edge for Java 4.0. Produk ini diluncurkan oleh IBM pada tanggal 5 November 2001 yang menginvestasikan sebanyak US 40 juta untuk pengembangnya. Kemudian ada JES, Java Expert System Cell, merupakan sebuah plugin berbasis Java khusus untuk membuat sebuah sistem expert. Alat ini jika digunakan dengan sendirinya, kita harus mengetikkan segala baris program satu persatu tanpa adanya autocomplete. Nah, agar tidak melakukan hal tersebut, kita menggunakan bantuan Eclipse dengan menginstal plugin JES. Dengan ini, kita dapat menggunakan JES dengan bantuan autocomplete dan juga sistem GUI. Nah, untuk menguji, mari kita coba project baru pada Eclipse. Yang pertama, buat file baru bernama test.clp pada folder src. Kemudian, isi file tersebut dengan program berikut. Print out the hello world. Nah, untuk menjalankan program ini, kita perlu konfigurasi setting dengan menambahkan file jest.jar pada folder jest70b7 yang diekstrak ke classpath. Create folder JRE system library, buildfet, configure buildfet, and external jars. Kemudian, pilih jest.jar di folder jest70b7 yang terletak di jest70b7 lib jest.jar. Nah, jalankan file test.clp-nya. Kita ke Eclipse, kemudian kita buat file baru. Dengan nama test.clp. Kemudian kita ketikkan print out di hello world. Nah, ini belum bisa dijalankan soalnya kita belum konfigurasi settingnya. Kita ke file, properties, no, kita klik dulu JES nya.
file, properties, Java Wheelpad, libraries, add external jar, villages.jar, open. Oke, kita jalankan. Oke. Yuk, hello world, sudah berhasil. Next, kita ke deskripsi persoalan kasus. Selanjutnya yaitu deskripsi persoalan kasus. Setelah kita cari referensi-referensi dari modul, artikel, ataupun jurnal mengenai diagnosa penyakit expert system, kita menemukan knowledge base-nya atau basis pengetahuan dari medical diagnosis expert system. Ada gejalanya, kemudian ada penyakitnya. Untuk gejalanya kalian bisa lihat sendiri, ada banyak, ada demam, ada batuk, ada sakit kepala, terus ada disease-nya itu ada flu, cold, measles, chickenpox. Nah, setelah tadi kita menemukan knowledge base-nya, kemudian kita mencari pendekatan dan solusi kasus dari knowledge base itu dengan semantic network. Semantic network ini adalah sebuah teknik inferensi di mana node dikaitkan oleh relasi. Jadi ini bisa gejala ke penyakit, bisa juga penyakit ke anggota tubuh kita yang terserang penyakit tersebut. Nih, radang ke mata, penyakit radang ke anggota tubuh mata. Campak, gejala ini dari radang. Gejala campak dari radang. Flu ini gejala dari radang juga. Gatal ini ke anggota tubuh kulit. Ruam juga ke anggota tubuh kulit, dan si ruam ini gejala dari campak. Next. Nah, yang tadi itu sama dengan intersection atau operasi penting di expert system ini. Ini ada 3 lingkaran. Yang pertama ada lingkaran untuk radang mata, kedua lingkaran untuk batuk, ketiga ada lingkaran untuk ruam kulit. Ini bisa kita analogikan dengan himpunan. Jadi si radang mata ini, si himpunan radang mata ini mempunyai gejala campak dan flu. Kemudian si batuk ini mempunyai gejalanya bronkitis, flu, dan campak. Si gejala radang mata ini mempunyai penyakit campak dan flu. Si batuk ini punya penyakit campak, flu, dan bronkitis. Si ruam kulit ini punya penyakit campak dan cecar air. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Yang radang mata ini si warna biru transparan, yang batuk ini warna kuning transparan, yang hijau ini warna dari ruam kulit. Nah, angka 1 itu untuk menginterpretasikan bahwa dia terserang penyakit tersebut, dan 0 tidak terserang. Next, kode dan demo aplikasi. Oke. Sorry. Kita escape dulu. Kita kembali ke Eclipse-nya. Nah, untuk mengefisiensi waktu, saya sudah buat search code dari diagnosanya, search code dari aplikasinya. Ini search code dari aplikasinya. Kita coba jalankan. Error guys. Sebentar, aku pause dulu, aku perbaiki dulu errornya. Sekian dari presentasi
kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.